Baik, kita lanjuti kajian manajemen kolbu, manajemen hati. Kita berikan hikmah yang ke-31 ya. Sebelum masuk hikmah yang ke-31, saya ulang sedikit hikmah yang ke-30. Hikmah yang ke-30 bagi yang belum dapat bisa diambil aja setelah pengajiannya hikmah yang lalu ya. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhai. Beliau mengatakan dalam kalam hikmahnya, jangan kau menunggu rampungnya hal-hal selain Allah. Itu masalah urusan duniawi ya. Karena hal itu dapat menceraikanmu dari muraqabah, konsentrasi penuh kepada Allah, sementara Allah menempatkanmu di sana. Nah, jadi Al-Imam menasihati kita ya, menganjurkan kepada kita untuk bisa muraqabah. Muraqabah itu merasa ditatap, merasa dilihat, merasa diawasi ya. Untuk tidak muraqabah atau menunggu sampai tidak adanya kegiatan ya. Umpama kita bekerja di kantor atau bekerja di manapun, nah kemudian kita mau muraqabah, jangan dulu berhenti bekerja, jangan dulu nggak ada kegiatan ya, baru kita muraqabah. Jadi kita bisa muraqabah selagi kita berada di kantor, di kerjaan. Terima kasih. Jadi kita bisa muraqabah, merasa diawasi, ditatap, dilihat, merasakan kehadiran Allah di hati. Kita bisa muraqabah seperti itu selagi kita dalam keadaan bekerja, dalam keadaan sibuk. Jadi jangan menunggu, jadi kata Imam, jangan menunggu rampungnya hal-hal selain Allah. Jadi jangan menunggu nggak ada kerja lagi, nggak ada kegiatan lagi ya, baru kita muraqabah. Insyaallah. Ini Pak Haji, gimana? Gambar sehat Pak Haji. Jadi jangan menunggu nggak sibuk, jangan menunggu nggak ada kegiatan. Dampak buruknya apa? Kalau kita kerja di kantor atau di rumah atau dimanapun kita ada kegiatan, kita nggak merasa dilihat, ditatap, diperhatikan, dinilai. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya kita akan mudah untuk melakukan maksiat dan dosa. Kita nggak takut untuk buat maksiat dan dosa. Tapi kalau kita kondisikan hati kita, ya dimanapun kita berada, ya di kerjaan, di kantor, ya di rumah. Nah, ketika ada hal-hal yang peluang untuk berbuat maksiat dan dosa, kita merasa diawas, lihat ada Allah yang melihat kita. Kita merasa kehadiran Allah di hati, kita merasa ditatap, dilihat, sehingga kita takut untuk buat maksiat dan dosa. Nah, jadi kata Imam, jangan engkau menunggu rampungnya hal-hal selain Allah, urusan duniawi. Jangan menunggu nggak sibuk, jangan menunggu nggak ada kerjaan, kita baru muraqabah, merasa diawasi, ditatap, dilihat ya. Hati merasa kehadiran Allah. Karena hal itu dapat menceraikanmu dari muraqabah. Karena kita nggak akan bisa muraqabah selamanya atau konsentrasi penuh kepada Allah. Hati terus ingat kepada Allah, sementara Dia menempatkanmu di sana. Bagaimana agar timbul kesadaran dalam hati? Ini manajemen hatinya. Bagaimana agar timbul kesadaran dalam hati bahwa kita merasa ditatap, dilihat bersama dengan Allah? Macam mana caranya? Nah, caranya adalah dengan banyak berzikir, ingat kepada Allah. Nah, itulah dia maqam ihsan. Ihsan itu adalah
engkau seolah-olah dilihat apa ihsan? Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Andai kata engkau nggak bisa melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Jadi yakin kesadaran dalam hati. Sehingga kita khusyuk dalam beramal ibadah. Kita dilihat, ditatap, diperhatikan, yang merasa dilihat. Kalau nggak begitu, amal ibadah kita akan rusak. Itulah muraqabah. Baik, halaman 31, hikmah 31. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoi. Beliau mengatakan dalam hikmahnya, jangan kau merasa heran dengan terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih berada di dunia ini, karena dunia hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Penjelasannya, hidup ini tidak bisa lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan cobaan dan ujian merupakan sunnatullah dalam kehidupan yang tidak akan bisa berubah. Tengok Bu, perhatikan. Ini manajemen hatinya agar kita bisa bersabar ketika kita mendapat kesulitan hidup, ketika kita diterima, ketika kita mendapat takdir sakit, segala macam kesulitan. Sadarkan dalam hati bahwa ya, hidup ini adalah ujian. Kapan gak ada ujian? Di surga. Nah, kesadaran dalam hati bahwa hidup adalah ujian, cobaan, membuat kita bisa bersabar. Coba kondisikan hati seperti itu. Kalau enggak, itu setan menjauh, itu nafsu itu jinak, terkekang. Anak belum taat, ujian, ya kan? Istri belum taat, ujian. Anak enggak mau nurut, ujian. Semuanya ujian. Ya, ada orang datang kita ngobrol, itu ujian. Terkadang kita bagus-baguskan penjelasan kita, ya kan? Kita pamer, baru beli gelang emas, ya. Kalau ngomong itu ngobrol, oh aku tadi kesana, tunjuk-tunjukkannya ini supaya nampak gelangnya, itu juga ujian. Nah, kesadaran akan hal itu sunnatullah, sudah hukum Allah. Jadi jangan mimpi, jangan berharap kita hidup tanpa ujian, itu mustahil. Itu manajemen hatinya, coba sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak, setan masuk, nafsu itu akan menggiring kita, ya, membisikkan kita untuk berbuat kerusakan, untuk nggak sabar ketika menerima ujian. Berikutnya lihat Bu, Allah berfirman dalam Al-Quran, yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapat perubahan atas ketetapan kami. Quran Surah Al-Isra ayat 77. Takdir Allah, ketentuan Allah, ya, sunnatullah, bahwa hidup adalah ujian. Kita punya anak taat pun juga ujian, betul kan Bu? Punya anak yang soleh juga ujian. Apa ujiannya anak yang taat? Ya alhamdulillah, terima kasih Pak. Ujiannya anak yang taat adalah kita merasa mulia enggak, merasa bangga enggak, merasa hebat enggak. Anak itu taat merupakan kemampuan kita, tidak. Bahwa anak itu taat semata-mata karena karunia Allah, karena rahmat Allah, anugerah Allah. Jangan sombong. Tengok tuh anakku itu taat, dia pesantren dia. Ya, itu juga ujian. Jadi baik itu ujian, buruk juga ujian. Kenikmatan itu ujian, kesulitan juga ujian, betul kan? Nah, kita ini taat, kita ngaji Al-Hikam ini kitab yang paling bagus, paling baik, paling tinggi, ya, tentang hati, tentang mengenal Allah, dekat kepada Allah. Kita merasa mulia enggak ini? Tengok tetanggaku itu, dia tidur, dia itu subuh-subuh, aku tengoklah. Di dalam hati rusak itu amal ibadah itu. Makanya banyak orang beramal ibadah tapi semakin jahat, mulutnya semakin gak bisa dijaga. Ada kan? Ibadah juga menggibah juga, ibadah juga menggunjing juga, ibadah juga merampok juga, korupsi juga. Banyak kan? Karena hatinya, nih hati. Ya. Nah ini kata Imam Ibnu
Athaillah. Dan kita lanjut Ibu, lihat lagi. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, Quran Surah Ahzab ayat 62. Apa kata Allah? Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Tengok kan? Sebelum kita juga umat-umat terdahulu juga begitu mengalami ujian. Lebih berat lagi kan ujiannya ketimbang kita ini. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 168. Apa kata Allah? Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini kata Allah. Jadi Allah memberikan ujian itu untuk apa? Agar mereka itu kembali kepada Allah. Dan Allah bilang dalam Al-Quran, belum dikatakan seorang itu beriman sebelum aku uji. Betul kan? Kita jangan mengaku kita ini beriman, orang yang baik, sebelum Allah menguji kita. Ya. Kemudian berikutnya, Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat cobaan dalam segala hal. Apakah setiap hambanya mengamalkan perintah dan anjurannya ataukah tidak? Apabila hambanya telah mengamalkan seruannya itu dengan baik, maka Allah akan memberikan balasan pahala di akhirat yang kekal. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan? Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Nah, jadi kesadaran dalam hati bahwa hidup adalah ujian, hidup adalah cobaan dari Allah, membuat hati kita tenang dan bisa bersabar. Ya, ketika kesulitan menghadang, ketika kita mendapat cobaan, ya anak sakit, anak belum taat, ya sadarkan seperti itu. Katakan dalam hati ini, manajemen hatinya, oh ini ujian dari Allah. Tenang hati kita. Setan menjauh, nafsu itu jinak terkekang. Mereka berdua tidak akan mengganggu kita, mengarahkan kita, membisikkan kita untuk tidak sabar. Ya. Kemudian berikutnya, lihat Bu, Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap jiwa pasti merasakan mati dan kami coba kamu dengan yang buruk. Ini kata Allah, kami coba kamu dengan yang buruk dan yang batil untuk ujian, dan daripada kami kamu nanti akan kembali. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Yang baik ujian, yang buruk juga ujian. Kemudian berikutnya, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, maka pasti ia tidak akan menemukan, selain hanya menetikan diri semata-mata. Apa Bu sesuatu yang tidak ada? Sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, apa itu? Apa itu? Hah? Yang enggak ada. Kita mencari sesuatu yang enggak ada. Istirahat di dunia. Mana ada? Enggak ada ujian, enggak ada cobaan. Ada di dunia. Ada Bu? Aduh, di surga nanti. Coba sadarkan hati seperti itu manajemen hatinya. Ya, ketika mendapat cobaan, ya, dicaci, dihina, dizolimi, disakiti, katakan dalam hati, oh ini ujian dari Allah. Nah, begitu. Tenang hati kita. Sadarkan dalam hati bahwa inilah sunnatullah, hukum Allah. Ya. Jadi kalau kita mencari, aku mau tenang-tenang aja lah Ustaz, mau gak ada cobaan di dunia ini, aku mau keluar negeri, ya, aku mau tinggal di Mekah aja pun juga ada ujian, betul kan? Di Mekah itu tanah yang suci, ya. Jadi jangan mimpi, jangan jangan berharap hidup nggak ada ujian. Ini manajemen hatinya. Tengok nih kata Imam Ibnu Athaillah, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, maka pasti ia tidak akan menemukan, selain hanya meletihkan diri semata-mata. Sebagaimana syair Ja'far Asy-Syadiq, semoga Allah merahmati dan meridhoinya.
Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, niscaya ia meletihkan dirinya dan tidak ada rezeki baginya. Orang bertanya kepada beliau, apakah ini maksud dengan mencari sesuatu yang tidak dijadikan Allah di dunia ini? Maka beliau menjawab, sesuatu itu ialah istirahat dalam dunia. Ustaz, aku nggak mau capek-capek lah Ustaz. Aku nggak mau ada beban segala macam cobaan lah Ustaz. Aku mau hijrah lah dari kampung ini. Nggak akan bisa. Ke kolong langit mana? Mau ke planet lain juga akan dapat ujian. Ya. Ada orang mau tamasya ke bulan sana, mau lari ke bulan, mau kemana pun juga akan ada ujian. Ya nggak mungkin, mustahil hidup tanpa ujian. Ya. Coba sadarkan dalam hati seperti itu manajemen hatinya. Kalau enggak, aduh stres, sengsara, menderita. Ustaz, stres aku Ustaz, kenapa Bu? Banyak kali cobaan aku Ustaz. Ya. Mau mati aku nih, mau mati. Ibu kan masih hidup, belum mau mati. Ya. Aduh. Ini kalau enggak belajar manajemen hati ya. Kemudian berikutnya sebuah syair berkata, Anda mencari istirahat dalam kampung dunia yang fana ini, sia-sialah. Orang yang mencari sesuatu di mana sesuatu tidak ada, sia-sia. Gak mungkin hidup tanpa cobaan, gak mungkin hidup tanpa ujian. Lihat halaman 2 Bu. Kemudian berikutnya, inilah sifatnya dunia, dan dunia bukanlah tempatnya untuk bersenang-senang. Ibnu Mas'ud semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, dunia adalah kampung susah dan gundah. Maka andainya terdapat kesukaan di dunia, anggaplah itu suatu keuntungan. Tengok kan, ini memang tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Andai kata kita mendapat kenikmatan, kelezatan, senang kita, itu semata-mata karunia, ya, anugerah, hadiah dari Allah, bukan karena amal ketaatan kita. Karena amal ketaatan orang yang beriman dibalasnya bukan di dunia tapi di surga. Nah Ustaz, kita mendapat rezeki segala macam kenikmatan, ya itu sebagian kecil aja yang Allah kasih, tapi semata-mata bukan karena ketaatan kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat, merasa mulia. Oh aku udah tahajud, laris jualanku. Jangan. Ya, aku udah banyak sedekah. Tengok anakku ini, selalu aja dia dapat juara. Jangan, nanti timbul sombong, ujub, merasa bangga, merasa mulia, merasa itu semua semata-mata karena usaha kita. Jadi kita semakin jauh dari Allah, sehingga kita nggak akan bisa bersyukur kepada Allah, sehingga terhijab hati kita untuk mengenal Allah. Ini bahayanya. Paham ya Bu ya? Jangan seperti itu. Kemudian berikutnya, halaman 2 tadi ya. Inilah sifatnya dunia, dan dunia bukanlah tempatnya untuk bersenang-senang. Ibnu Mas'ud semoga Allah merahmati dan ridhoinya berkata, dunia adalah kampung susah dan gundah. Maka andainya terdapat kesukaan di dunia, anggaplah itu suatu keuntungan. Kemudian berikutnya perkataan Ibnu Mas'ud ini seolah-olah ditafsirkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini seorang sufi yang sangat terkenal ya, ulama besar ya. Dan kalau dia tasawuf, rujukan kita Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau dia fikih, yang 4 mazhab, ya kan? Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Kalau dia tauhid, Imam Maturidi, ya kan? Apa katanya? Kata Imam Junaid al-Baghdadi semoga Allah merahmati dan meridhoi mereka, di mana beliau telah berkata tentang dunia, aku tidak tertarik pada dunia yang kadang-kadang datang atasku, karena aku telah menetapkan suatu ketetapan bahwa dunia adalah kampung susah dan gundah, kampung bala dan fitnah. Sungguhnya alam ini semua adalah jahat, dan setengah dari falsafah alam adalah ia mendatangi aku dengan tiap-tiap sesuatu yang tidak kusenangi. Tengok kata yang Imam Junaid al-Baghdadi, ya kan? Jadi dia sudah menetapkan dalam hatinya bahwa dunia ini adalah tempatnya cobaan, fitnah, ya, kesulitan. Jadi kesadaran akan hal itu, di mana
Kesadaran akan bahwa dunia tempatnya bala bencana, fitnah, ya caci maki, ya, tempatnya kejahatan, membuat kita bisa bersabar ketika kita disakiti. Ada orang mengatakan, oh jelek kau, katakan dalam hati, oh inilah dunia tempatnya cobaan ujian. Jangan dibalas, oh jelek lah kau yang jelek. Dia jelek, kita jelek. Jadi siapa yang ganteng, siapa yang cantik. Jadi itu enggak belajar manajemen hati. Ya dia dosa, kita dosa. Bahkan dia kotor hatinya, kita kotor hatinya. Jadi untuk apa belajar manajemen hati? Kalau setiap keburukan orang kita balas, betul kan? Ya nggak ada gunanya lah. Udah bulan depan gak usah lagi ngaji, nggak ada gunanya. Itu nggak naik tingkat itu ya. Nah, jadi sadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya. Ketika ada orang mengatakan menzolimi, yang menyakiti kita, utangnya belum dibayar, kan? Susah kali Ustaz, nagihnya Ustaz. Setiap datang tarsok aja. Benci banget Ustaz. Ibu belum belajar manajemen hati, Bu. Atau ibu belum tamat berarti manajemen hati. Tengok kata Imam Ibnu Athaillah. Katakan dalam hati, Bu, ketika ibu nagih utang nggak bayar-bayar atau belum dibayar, katakan dalam hati, inilah dunia, tempatnya cobaan, ujian, ya fitnah, kezoliman. Kapan itu nggak ada semua? Nanti di surga, betul kan? Tinggal kita menikmati. Itu setan menjauh, nafsu itu jinah terkekang. Saya suka bilang begitu, karena memang betul-betul seperti itu. Kalau enggak kita kondisikan hati kita seperti itu, siap-siap kita akan sengsara, menderita, stres kita. Tiap hari kita pikirin, aduh bagaimana cara nagihnya ya, aduh macam mana cara nagih utangnya ya, aduh benci kali aku, aduh awas nanti aku lakukan. Begitu langsung rusak hati kita, ya kan? Stres kita. Dia yang punya utang, kita yang stres. Bukan dia enak-enakan cuan, ya kan? Kita yang stres, bodoh kita jadi. Ya, ini nggak ngerti manajemen hati ini, kita mengalihkan. Kemudian berikutnya kata Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian maka jika ia datang kepadaku dengan sesuatu yang aku senangi, maka itu adalah suatu karunia. Tengok kan, ketika di dunia ini kita mendapatkan kenikmatan, kelezatan, ketenangan, kedamaian, itu semata-mata karunia, pemberian dari Allah. Tapi aslinya dunia memang seperti itu, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Jadi ketika dapat ujian, cobaan, jangan kayak mau mati. Ustaz mau mati ya Ustaz, apa udah mati aja di sana. Kenapa mau mati, Bu? Ya, berat kali cobaan Ustaz, berat kali nggak sanggup aku Ustaz, nggak sanggup. Mau bunuh diri ada jemaah saya di grup manajemen hati. Nah ibu-ibu, banyak kali cobaannya dalam rumah tangganya. Ini karena nggak belajar manajemen hati. Ya, nauzubillah. Semoga kita dijauhkan ya. Nah, jadi maka jika ia dunia datang kepadaku dengan sesuatu yang aku senangi, maka itu adalah suatu karunia, anugerah. Ingat, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena tahajud kita, bukan karena apa? Bukan karena sedekah kita. Dan jika tidak, maka yang asli adalah ketetapanku yang pertama tadi. Nah, jika tidak, dan jika dunia mendatangiku dengan kepahitan, kesulitan, itulah yang aslinya, seperti itu. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, ya susah kita dapat duit, susah jualan kita, ya kan? Anak belum taat, suami belum taat, dizolimi, disakiti, hutang kita menumpuk di mana-mana. Itulah dunia, itu seperti itu. Allah menguji kita ini mampu enggak, kuat enggak. Nah, kan yang ujian itu kan anak yang sekolah, betul kan Bu? Betul Bu? Ya kalau enggak sekolah, mana pula ujian? Apa yang mau diuji? Betul. Nah, kita lihat orang-orang yang beriman yang mendapat ujian. Agar apa? Kan agar naik tingkatnya. Kayak di sekolah Bu, anak SD dapat ujian, naik tingkatnya menjadi SMP, kan gitu ya. SMP dapat ujian, naik tingkatnya menjadi SMA. Nah, kita ini lah orang-orang yang beriman yang diuji supaya naik tingkat derajat kita.
Ibu mau gini-gini aja nggak dapat ujian, diinjak-injak orang, kayak rumput itu yang pendek, kan diinjak-injak, betul kan? Nah, gitulah perumpamaannya. Tapi kalau kita dapat ujian, kita bersabar, lulus kita naik tingkat derajat yang tinggi, kita akan dimuliakan, ya kan? Kita akan dihormati, ya. Kita akan dimintakan doa kita akan dipuji, disenangi, dicintai. Tengok orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ya. Jadi untuk menaikkan derajat kita, untuk memuliakan kita. Kemudian berikutnya, Abu Turab berkata, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Wahai manusia, kamu mencintai 3 macam, padahal ketiganya itu bukanlah milik kamu. Yaitu yang pertama, kamu mencintai dirimu, padahal diri itu milik hawa dan nafsu. Yang kedua, kamu mencintai rohmu, Tuhanmu, padahal kamu mencintai rohmu, ruh, padahal nyawa itu milik Allah. Yang ketiga, kamu mencintai hartamu, padahal harta itu milik ahli waris turun temurun. Tengok, ini kata Abu Turab. Kemudian berikutnya, di samping itu pula kamu mencari 2 macam lagi, padahal keduanya itu tidak akan kamu peroleh, yakni istirahat di dunia dan bersukaria di dalamnya. Itu nggak akan kita peroleh. Ya, Ustaz, aku mau senang-senang aja lah di dunia ini, mau nggak ada kerjaan, mau istirahat, mau nggak ada kesulitan hidup. Aku mau hijrah ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok sana, yang jauh dari hiruk pikuk. Nggak akan bisa, tetap aja mendapat ujian, mendapat cobaan. Ya. Kemudian berikutnya, keduanya ini tidak akan ada di dunia, tetapi keduanya tempatnya di surga, ya kan? Di surga tidak ada kesulitan hidup, yang ada kenikmatan dan kelezatan. Kemudian berikutnya berkata syair, barang siapa yang tujuannya dalam dunia mencari kehidupan yang selamat dan bahagia, terhindar dari susah dan segala macam kekacauan, berarti dia mencari sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin adanya. Tengok kan, mustahil. Kalaupun ada, itu semata-mata karunia, anugerah, ya, dari Allah. Kemudian berikutnya, karakter dunia adalah negeri kekeruhan, sedang akhirat adalah kampung kejernihan. Selama engkau berada dalam dunia dengan sifatnya tersebut, secara mutlak engkau akan ditimpa kekeruhan, kesulitan. Engkau akan menemukan kekeruhan dan keburaman itu, dan orang yang dekat denganmu sekalipun. Inilah dunia ini. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ahzab ayat 69. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Nabi Musa alaihissalam disakiti dan diganggu, Rasulullah pun begitu, dan ini watak kehidupan. Tengok Bu, Nabi aja Bu, yang maksum, yang gak ada dosa, dijamin masuk surga. Itu dia mendapat ujian, ya kan? Cobaan, disakiti, dizolimi. Nah apalagi kita yang bukan Nabi, yang banyak maksiat dan dosa, mana mungkin kita nggak dapat ujian? Ya, Nabi kekasih Allah kan, yang kekasih Allah kan. Nah kita kekasih siapa? Coba tanya Ibu. Lalu jauh kali kita kekasih Allah ya. Suka-suka kekasih suami kita kan, istri kita. Ya. Kita bukan kekasih Allah, amal kita masih banyak yang rusak, yang masih jauh dari Allah. Masa kita nggak dapat cobaan, ujian? Nabi itu aja yang udah. Nah itu manajemen hatinya supaya kita bisa bersabar. Ya. Kemudian berikutnya, tengok lagi Bu. Nabi Musa juga begitu kan, disakiti, diganggu. Rasulullah pun begitu, dan ini watak kehidupan. Karena itu engkau harus mempersiapkan dirimu melaksanakan hak Allah dalam kondisi apapun. Harus siap kita, Bu. Oh Bu, enggak usah Ibu lah, Ibu kan nggak ngerti, Ibu kan nggak main bola kan. Bapak lah, Ustadz lah. Kalau misalnya Bapak ini kan penjaga gawang, ini untuk mendekati paham. Gawang itu, ya Bapak jadi Bapak gawang, kemudian saya tendang gitu kan bola. Kalau misalnya Bapak itu siap, dalam keadaan siap begini, kira-kira masuk nggak itu bola ke gawang?
Enggak kan? Ditangkap kan? Kalau ibu pasti masuk ya. Kalau ibu kemana-mana pasti nggak masuk kalau kiper itu siap. Kan gitu kan? Tapi kalau kiper itu nggak siap, ya lalai dia, bola itu akan masuk. Nah begitu juga ini dalam kondisi apapun. Kalau kita siap, ya hati kita siap, hati kita bersih, ya hati kita mengenal Allah, dekat kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika menerima cobaan seberat apapun, kesulitan apapun, ya kita akan bisa bersabar. Mau hujan, mendung, siap kita ada payung. Kehujanan enggak? Enggak, karena ada payung. Kalau nggak ada payung ya basah. Begitu juga. Tapi kalau hati kita nggak bersih, ya ketaatan kita kurang, ya kita nggak dekat kepada Allah, zikir kita kurang. Ya. Ketika mendapat cobaan, pasti kita nggak akan bisa bersabar. Kita nggak kenal tentang ilmu manajemen hatinya, yakinlah nggak akan bisa bersabar kita ya. Ya. Kemudian berikutnya Rasulullah bersabda dalam beberapa khutbahnya, wahai manusia, sesungguhnya dunia adalah tempat kebinasaan, bukan tempat keseimbangan, tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Tengok kata Nabi Bu, dunia tempat kesedihan. Sadarkan dalam hati seperti ini, itu manajemen hatinya. Ya, ketika anak susah kali untuk nurut, ya dikasih tahu nggak mau dia nurut, nggak mau paham. Katakan dalam hati, oh kata Nabi, dunia tempatnya kesusahan, kesedihan. Tenang hati, setan menjauh, itu nafsu jinak, sehingga kita bisa bersabar. Kemudian berikutnya apa kata Nabi? Tempat kesedihan bukan tempat kebahagiaan. Barang siapa mengetahuinya, dia tidak akan bahagia karena kemudahannya dan tidak akan sedih karena kesulitannya. Tengok, ketika kita mendapat kenikmatan, kemudahan dalam kerjaan, kita tidak terlalu bahagia. Karena apa? Karena emang dunia bukan tempatnya itu. Dan ketika kita mendapat kesulitan, kita nggak terlalu sedih. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dunia tempatnya cobaan. Jadi sedih dan senang seimbang kita menyikapinya. Paham kan Bu? Kan ada kan ketika orang mendapatkan apa misalnya kenikmatan, dapat uang segepok, oh dia lupa daratan, saking gembiranya dia masuk paret, ya kan? Nah, itu Ustaz ini ngarang-ngarang aja, mana ada Ustaz? Ada kan? Dapat uang segepok, nah gitu. Karena dia nggak sadar bahwa dunia itu memang seperti itu, ya. Adapun mendapat kenikmatan itu merupakan anugerah karunia, dan mendapat kesulitan dia sedih kali sampai kayak jemaah saya itu dia mau bunuh diri. Nah, kemudian berikutnya, ya, barang siapa mengetahui dia tidak akan bahagia karena kemudahannya dan tidak akan sedih karena kesulitannya. Ingatlah, Allah telah menciptakan dunia sebagai tempat musibah dan akhirat sebagai tempat siksaan, surga sebagai tempat balasan. Betul kan? Dia menjadikan musibah dunia sebagai sebab pahala di akhirat. Tengok, kenapa Bu? Kenapa Allah memberikan cobaan di dunia? Ini kata Nabi, sebagai tempat apa? Sebagai sebab pahala di akhirat. Makanya semua kegiatan kita di dunia ini, ya, itu harus menjadikan ladang amal. Pada hakikatnya itu adalah ladang amal. Saya ulangi lagi, tolong camkan. Semua kegiatan pekerjaan kita di dunia ini adalah sebagai ladang amal. Jadi Allah menjadikan segala kegiatan pekerjaan, yang ngurus anak, ngurus suami, ya, membersihkan masjid, semua pekerjaan itu Allah jadikan, Allah tentukan, Allah ciptakan itu semata-mata untuk ladang amal ibadah. Termasuk sakit, kesedihan, kepahitan, itu Allah ciptakan, Allah tentukan, Allah takdirkan sebagai ladang amal. Itu dia. Nah, ini kata-kata Nabi ini kan,
Dia menjadikan musibah dunia sebagai sebab pahala di akhirat. Coba sadarkan hati seperti itu ketika mendapat kesulitan. Oh ya, ini ladang amal. Nah, ya. Ketika ada sampah di masjid, sampah di depan itu, ini manajemen hatinya, Bu, agar kita tergerak hati untuk mengambil, kita pungut, kita buang ke tempatnya. Katakan dalam hati, oh ini sampah. Sampah ini di masjid, di halaman ini ada sampah. Oh, Allah tunjukkan kepadaku sebagai ladang amal. Nah, gitu manajemen hatinya. Kalau nggak gitu, kita nggak mau mengambil sampah itu, memungutnya untuk kita tempatkan di tempat sampah. Yakinlah. Kemarin waktu saya sekolah di masjid dekat kampus saya sana, di kamar mandi di toilet ada kotoran. Saya terapkan manajemen hati. Oh, ini ada kotoran di toilet. Nah, katakan dalam hati, Allah ingin menunjukkan ya kepadaku agar menjadi ladang amal. Dan saya ambil gayung, air saya siram. Nah, begitu dia manajemen hatinya. Kalau nggak begitu, kita nggak mau mengerjakan itu. Bukan urusanku, itu kan urusan orang masjid, urusan yang bersihkan masjid. Kita kan bilang begitu. Paham ya, Bu ya? Ada duri di jalan, katakan dalam hati, oh Allah menunjukkan aku adalah ladang amal pahala. Katakan begitu. Itu setan menjauh, itu nafsu jinak, sehingga hati tergerak hati untuk mengambil duri itu, ya. Nah, itu menjadi ladang amal. Ini seperti kata Nabi, Allah menjadikan musibah di dunia sebagai sebab pahala di akhirat, dan pahala di akhirat sebagai pengganti musibah di dunia. Terakhir halaman 3. Masih jam 6 ya, Bu ya, jam 20 ya. Ustaz suka kali gini. Ya biar nggak pulang lah. Besok kita sudah Ramadan tanggal 11, 12 ya. Nah, mudah-mudahan ya kita jumpa sama Ramadan ini ya. Insyaallah nikmatnya. Bu, Ibu tahu nggak, Bu? Belum lagi, belum tahu. Lucu-lucu juga cuma. Ini mengenai ahlikah manajemen hati. Ibadah, perhatikan, Bu. Ini mengenai Ramadan, puasa. Ya. Ibadah yang paling bagus, yang paling baik, ya, boleh dicatat supaya Ibu semangat puasa. Nah, ini kita singgung sedikit tentang Ramadan ya. Ibu semangat kali kalau ada hal ganjaran-ganjaran itu ya. Kalau ibu suka itu, misalnya zikir 10 kali biar dapat rezeki, ya kan, Bu? Zikir 100 kali biar suami gak lincah lagi, ya kan? Ya. Saya ulang. Ibadah yang paling baik, yang paling bagus, dan untuk membersihkan hati, untuk menjinakkan nafsu, untuk mengekang nafsu adalah puasa. Kalau tahajud kalah itu, baca Quran kalah itu, sedekah kalah itu. Tapi bukan berarti kan sedekah ya, Bu ya, sedekah kalah kok, bisa sedekah. Tapi yang paling bagus adalah puasa. Inilah puasa Ramadan ini saatnya. Ya, kita menjinakkan nafsu kita yang selama ini liar, menggiring kita kepada kemaksiatan. Ya, kemudian selama ini hati kita iri, dengki, takabur, sombong. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan sering. Tetangga naik pangkat kita yang opname, nauzubillah. Hati busuk untuk puasa Ramadan. Nah, makanya, Bu, di bulan Ramadan ini ya, cobalah betul-betul kita jaga hati kita, jangan sampai puasa Ramadan kita rusak. Ya, hal-hal yang tidak boleh dilihat jangan dilihat. Yang nggak perlu dicakapkan jangan dicakapkan. Betul-betul dijaga selama sebulan ini. Kan bulan penempahan, ya kan? Bulan madrasah, penempahan ini, Ramadan ini. Nah, jadi keluar Ramadan pastikan hati ini bersih, ya. Tidak ada lagi dari iri, dengki, takabur, sombong. Nah, itu ketika ada orang lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan. Aku udah bersih hatiku nih, ya nggak gitu kali ya. Itu namanya sombong ya. Oke, halaman terakhir 3, Bu, terakhir. Allah mengambil untuk panjang nih hadisnya rupanya ya. Ini hadis Nabi mesti ini kan. Masya Allah, tabarakallah.
Oh dia khutbah, ya khutbah. Rasulnya khutbah. Ya, Rasul bersabda dalam beberapa khutbahnya. Halaman 3 lihat Bu. Allah mengambil untuk memberi. Tengok, Allah mengambil untuk memberi. Apa maksudnya? Apa maksudnya Ustaz? Ibu Hajah, Ustazah. Bukan para ustazah. Apa maksudnya? Allah mengambil untuk memberi. Apa maksudnya? Allah mengambil untuk memberi. Allah mengambil nikmat, mengambil anak dimatikan, mengambil harta. Pada hakikatnya punya Allah kan? Untuk memberi apa? Memberi ganjaran pahala. Kalau kita sabar, betul. Kalau kita nggak sabar, anak kita meninggal, harta kita diambil, kita nggak sabar, bukan lagi diberi tapi diazab, ya kan? Dapat dosa. Nah ini Allah mengambil untuk memberi, Allah menguji untuk membalas, betul kan? Kan kita diuji akan dibalas apa? Dibalas pahala. Terus lihat lagi Bu, di dunia segalanya berubah dengan cepat. Maka jauhilah manis susuannya karena pahit penyapiannya, dan hindari kelezatan dunia karena derita akhirat yang akan ditimbulkannya. Janganlah berusaha menghidupkan tempat yang telah ditetapkan kehancurannya oleh Allah, dan jangan mendekatinya. Tengok, jangan cinta dunia, ambillah dunia sekedarnya untuk kembali ke akhirat. Betul, jangan berlebihan. Ya, tapi bukan berarti kita miskin. Kalau kita miskin, bagaimana kita mau naik haji? Ya, silakan kaya. Nabi Sulaiman kan kaya, ya kan? Bukan nggak boleh kaya, silakan kaya. Tapi jangan jadikan kekayaan itu semata-mata tujuan akhir dari dunia. Ya, nah gunakan kekayaan itu untuk di jalan Allah. Ya, kemudian berikutnya, janganlah berusaha menghidupkan tempat yang telah ditetapkan kehancurannya oleh Allah. Allah telah menentukan, kan sunatullah, bahwa dunia tempatnya ujian. Jangan kita menyalahi, ya. Kita ubah yang tadinya ujian, kita buat dunia ini tempatnya senang-senang saja. Jangan, ya. Dan jangan mendekatinya, jangan mendekati dunia. Artinya jangan tamak, jangan rakus, jangan cinta. Jangan jadikan dunia sebagai tempat tujuan, tapi akhirat sebagai tempat tujuan. Kemudian berikutnya, sungguhnya Allah bermaksud menjauhkannya darimu, sebab jika tidak, engkau akan memperoleh amarahnya Allah dan mendapat siksa Allah. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah negerinya bala dan susah payah. Paham Bu? Nih, sadarkan dalam hati kata Nabi, dunia tempatnya bala dan susah payah. Ya, bukan tempat bersenang-senang. Ini manajemen hatinya, kita bisa bersabar. Kemudian berikutnya seorang ulama berkata, andai kata dalam dunia ini akan menemukan kesenangan, maka itu keberuntungan bagimu. Andai kata aku menemukan kesusahan, memang sifat asli dunia seperti itu. Nah gitu Bu, ketika kita disakiti, dizolimi, kita susah dapat duit, katakan dalam hati, inilah sifatnya dunia, tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Tenang hati itu, enak hati itu. Bisa ya Bu ya? Kemudian berikutnya, tengok Bu, jangan aneh dan heran bila ada orang yang hidup susah dan miskin. Tengok, nah, supaya kita nggak tamak, nggak rakus, kita nggak cemburu sama orang yang kaya. Jangan aneh dan heran bila ada orang yang hidup susah dan miskin, tetapi aneh